السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله. Pada kajian di pagi hari ini, pada hari Sabtu tanggal 22 atau 23 Dzulqa'dah 1431 Hijriah, di masjid yang biasa dilaksanakan kajian ilmiah Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah merahmati semua yang hadir dan merahmati takmir masjid serta semua pihak yang membantu pelaksanaan kajian-kajian seperti ini. Sebagaimana telah diketahui oleh yang hadir bahwa tema kajian kita kali ini adalah tentang bahaya kaum liberalis, yang kemudian diberi judul menangkal atau upaya menangkal paham liberalisme. Namun setibanya saya di kota Jogja kemarin sore, saya menyaksikan langsung pengaruh musibah yang sedang menimpa penduduk kota atau provinsi ini, dari meletusnya Gunung Merapi yang tidak jauh dari tempat kita tinggal ini. Ketika saya mendengar berbagai peristiwa yang terjadi dan berbagai ungkapan pernyataan yang dilontarkan terkait dengan musibah ini, saya terpanggil untuk memberikan sedikit waktu atau sebagian waktu dari kajian di pagi hari ini untuk memberikan nasihat, wasiat dan teguran, peringatan untuk semua kita, siapapun dia dan dimanapun dia berada, sebagai apapun dia berposisi. Kajian kita di siang hari ini, lebih tepatnya saya beri tema
kajian peduli umat dan bangsa, bahwa peduli umat dan bangsa itu adalah suatu ciri utama atau salah satu ciri utama seorang muslim. Dia punya kepedulian terhadap saudara muslim yang lainnya. Dia punya kepedulian terhadap negeri yang dia tinggal di sana. Ketika kita mendengar berbagai musibah, bencana alam dengan berbagai bentuknya, entah itu gempa bumi atau gelombang tsunami atau gunung meletus dan yang lainnya, sungguh di antara tindakan yang terpuji adalah kita peduli dengan cara mengulurkan tangan, memberikan bantuan-bantuan yang mungkin untuk kita berikan. Namun mengingat intensitas dan frekuensi musibah yang menimpa negeri ini dari waktu ke waktu yang tidak lama jaraknya, kadang-kadang hitungan hari atau hitungan pekan, berentet di tempat-tempat yang berbeda. Belum usai kita berbicara tentang musibah yang pekan lalu terjadi, kita dihadapkan dengan ancaman musibah berikutnya. Belum kita selesai mencari solusi dan jalan keluar dari ancaman musibah ini, tiba-tiba datang musibah dari arah lain. Dari arah yang tidak dikira, tidak disangka. Dan umat pun atau keumuman masyarakat sibuk mengerahkan tenaga dan pikiran yang mereka miliki untuk meringankan beban. Pemerintah kita pun sibuk dan mengeluarkan segala yang dimilikinya untuk mengatasi berbagai musibah ini. Bantuan dana, bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan ini, pembenahan, pembangunan ulang. Terus kita tidak pernah selesai dari urusan seperti ini. Sehingga kita melihat cenderung tenaga, biaya dan pikiran yang sudah sedikit dan menipis stoknya itu semakin terkuras. Tenaga kita semakin terkuras. Sementara kita masih akan melakukan perjalanan jauh. Tentunya perjalanan jauh yang dimaksud itu adalah perjalanan menuju akhirat. Untuk kita berbenah diri. Sebentar lagi musibah sana dikeluarkan ratusan miliar atau bahkan triliun atau lebih. Musibah berikutnya dikeluarkan biaya lagi, besar lagi. Belum lagi efek-efek negatif lainnya. Dengan munculnya berbagai komentar-komentar di mana memang muslimin di negeri ini dan tentunya juga di negeri lain, karena kebetulan kita hidup di negeri ini, maka pembicaraan kita tentang negeri ini. Belum lagi muslimin di negeri ini menghadapi musuh-musuhnya yang hendak menghancurkan umat Islam dan bangsa ini, menghancurkan negeri ini dengan berbagai cara. Maka musibah-musibah yang terjadi ini oleh berbagai pihak itu dimanfaatkan. Ada yang memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi tertentu. Ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan politik. Kalau saya katakan kepentingan ekonomi tertentu itu bisa pribadi,
bisa sebuah perusahaan, bisa yang lainnya. Begitu juga kepentingan politik. Berbagai statement, komentar miring ditujukan kepada lawan politiknya. Sehingga negeri ini nggak pernah tenang, nggak pernah kondusif. Terus dalam keadaan seperti ini, kapan kita mau tenang? Kapan kita mau tentram? Kapan negeri ini mau kondusif? Kapan akan menjadi baik? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawabannya. Allah telah menawarkan kepada kita untuk meraih semua yang kita inginkan itu. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum, maka kajian ini saya katakan sebagai kajian peduli umat. Ya, mungkin kita yang hadir di sini tidak bisa terlalu banyak memberikan sumbangan dalam bentuk materi, walaupun tetap kita menghimbau. Tetapi yang ingin kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita secara umum di Indonesia, kaum muslimin secara umum di Indonesia, tidak hanya yang ditimpa oleh musibah sekarang. Yang juga tadi saya katakan musibah dan malapetaka itu bagi sebagian pihak menjadi komoditi politik. Komoditi dan bahan dasar, bekal atau modal untuk meraih target-target dan ambisi yang dia canangkan. Saya kira masyarakat Indonesia menjadi pandai sekarang. Pandai membaca keadaan ini. Karena terlalu sering, tanpa harus disebutkan contoh satu persatu, masyarakat Indonesia sudah menjadi pandai sekarang. Maka dari itu, marilah wahai kaum muslimin, bangsa Indonesia, umat Islam, ayo kita peduli. Jangan sampai terus-terusan siang, malam, pagi, sore kita menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah wahai kaum muslimin dan seluruh umat, kita ini semua fakir, kita semua ini miskin, kita semua ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, dhaif. Sementara Allah menyatakan, Rabbul Alamin memberitakan kepada kita, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Iyasha' yudhibkum, wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua itu fakir, fuqara kepada Allah. Apa maknanya fuqara? Yakni kalian semua butuh kepada Allah. Untuk berislam butuh Allah. Untuk bisa datang ke masjid butuh Allah. Untuk bisa meninggal dunia dan wafat dalam keadaan muslim butuh Allah. Untuk bisa menyelamatkan dirinya dari musibah butuh Allah. Untuk menyelamatkan negerinya butuh Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah adalah al-ghani, yang maha tidak butuh kepada siapapun. Al-hamid, tetapi di waktu yang sama Allah itu terpuji. Bukan seperti manusia. Kalau sudah merasa enggak butuh, cenderung melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Innal insana la yabgha an ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu akan melampaui batas, bermaksiat
kufur ketika memandang dirinya telah kecukupan. Nggak butuh sama pihak lain. Cenderung sombong dan melampaui batas. Itu manusia. Tetapi Allah Al-Ghani, di waktu yang sama dia Allah Al-Hamid, yang maha terpuji dalam semua tindakan, terpuji dalam semua kebijakan yang telah ditentukannya, terpuji dalam semua takdir yang telah digariskannya. Kemudian Allah melanjutkan kepada manusia berita dan pernyataannya ini. Iya sya'yudhibkum. Kalau Allah berkehendak, ini sebagai penegasan bahwa Allah nggak butuh sama kita. Allah tidak butuh kepada kita semuanya. Iya sya'yudhibkum. Kalau Allah berkehendak, Allah akan binasakan kalian ini semuanya. Kalau Allah memang berkehendak, Allah hancurkan, habis. Tidak tersisa satupun. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah akan mendatangkan makhluk baru. Yang taat, yang bertauhid, yang menjalankan perintah nabinya, yang sholat, yang meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan berbagai perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Mungkin ada orang mengira, wah sulit menghabiskan semua makhluk kemudian menggantinya yang baru. Maka Allah jawab, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah tidaklah sulit. Mudah bagi Allah. Mudah. Musibah yang telah terjadi ini kebetulan datang dari atas, dari arah ketinggian. Diberi peringatan-peringatan kecil, puluhan orang sudah meninggal. Binatang-binatang ikut mati. Pepohonan dan tumbuhan pun hancur. Kalau Allah berkehendak akan diberi lebih lagi. Lebih lagi. Kalau tadi hanya radius 5 km yang terkena, maka akan bertambah menjadi radius 30 km. Bertambah lagi radius yang lebih jauh lagi. Belum lagi dari sebelah selatan. Allah punya laut. In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Semua yang ada di langit dan di bumi ini, semua makhluk itu adalah hamba Allah. Sekarang gunung yang diberi nama oleh masyarakat sini dengan Gunung Merapi, itu hamba Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk sedikit aja bereaksi. Dan dia menyatakan, Sami'na wa ata'na ya Allah. Kami mendengar dan taat atas perintahmu ya Allah. Di sebelah selatan lautan. Juga hambanya Allah. Hamba Allah. Taat kepada Allah. Nggak pernah mundur sedikit pun atau terlambat sedikit pun dari perintah Allah. Maka para hadirin kaum muslimin, saudara saya seiman, bangsa Indonesia terkhusus yang muslimin, bagi yang belum muslim, taubatlah kembali kepada Islam. Cepat memeluk agama Islam. Dan yang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah, ayo berbenah diri. Terapkan la ilaha illallah yang kalian ucapkan dengan sebenar-benar pengamalan dan penerapan. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Tidaklah musibah yang menimpa umat ini kecuali memang disebabkan oleh dosa-dosa umat. Jangan terlalu banyak beranalisa. Jangan terlalu banyak berkomentar. Kembalikan kepada Al-Quran. Di situ ada obat dan jawabannya. Agar kita mendapatkan obat yang tepat. Tidak habis energi. Kalau salah obat, berbahaya kepada seluruh anggota tubuh yang lainnya.
Kemaksiatan itu bermacam-macam. Yang anehnya, ledakan Gunung Merapi beberapa hari yang lalu dijadikan sebagai bahan. Ini disebabkan, coba perhatikan baik-baik, karena para pejabat sudah banyak yang korup. Ya, kita menyatakan korupsi itu salah satu dosa besar. Salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu dosa besar, bukan satu-satunya dan bukan yang terbesar. Dia masih ada pada peringkat keberapa dari peringkat-peringkat dosa besar lainnya. Yang itu saya katakan jangan sampai salah memilih obat. Berbahaya nanti, berkepanjangan penyakit ini. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan dan anggota keluarga semakin susah, sedih. Memang benar korupsi itu harus diberantas. Tetapi sebelum kita berbicara tentang yang lainnya, korupsi itu tidak hanya terjadi pada pejabat-pejabat atas, tetapi mulai dari tingkat bawah, mulai dari seorang buruh tani yang diberi tugas untuk menyebarkan pupuk oleh pemilik sawah. Pupuknya 1 kintal yang dipakai hanya 60 kilo, yang 40 kilonya kemana? Ya. Mulai tingkatan bawah. Keluhan ini terjadi di masyarakat kecil. Seorang buruh di sebuah perusahaan, dia nggak jujur. Ada beberapa peralatan milik perusahaan yang masuk ke kantongnya atau tas kerjanya. Ini juga korupsi. Jadi berbicara korupsi ini, jangan sampai telunjuk kita hanya ke atas saja. Ya memang dari bawah sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah. Dan yang di atas itu tidak mungkin menjadi baik kalau yang di bawah tidak punya kemauan berbenah. Allah menyatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian orang-orang yang berbuat kezaliman sebagai penguasa terhadap orang-orang yang berbuat zalim yang lainnya. Ya. Suatu hal yang mesti terjadi. Maka berbenah diri ini jangan hanya dijadikan satu pihak sebagai kambing hitam. Tetapi kita semua, saya dan antum, dan semua yang ada di jalan, yang sedang tidak peduli nampaknya dengan musibah dan peringatan Allah ini. Walaupun debu-debu menerjang wajah-wajah mereka dan penglihatan mereka, masih sibuk mencari dunia. Ada yang sebagiannya nggak sholat, ada yang sebagiannya dipanggil oleh Allah, baik melalui rumah Allah yang ini ataupun rumah Allah yang di sana. Nggak dijawab panggilan Allah, padahal musibah masih di hadapan mereka ini. Ada yang masih bergurau, bersenda gurau. Para hadirin yang saya muliakan, maka dosa itu bertingkat-tingkat. Dan semua dosa punya andil, punya kekuatan untuk mengundang amarah Allah. Semua dosa punya andil untuk mendatangkan musibah. Semoga Allah mengampuni kita semua, saya dan antum, dan semua kaum muslimin. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, kepada kaum muslimin secara umum, kepada rakyat, kepada pemerintahnya, semuanya. Agar problem ini cepat selesai.
berbicara tentang kemaksiatan yang dilakukan oleh kita, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Sungguh telah nampak kerusakan, bencana alam, musibah, malapetaka di muka bumi, di daratan dan di lautan, disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Sengaja Allah timpakan berbagai musibah dan malapetaka itu, kata Allah, agar mereka mau tobat, agar mereka mau kembali, meninggalkan kemaksiatannya. Yang gak sholat agar sholat, yang masih main judi cepat kembali tobat, yang masih korupsi dengan segala tingkatannya, mulai tingkatan buruh sampai yang teratas, juga tobat kepada Allah, punya peduli kepada umat ini dan bangsa ini. Yang masih menentang tauhid dan penuh dengan kesyirikan dalam amal ibadahnya dan perbuatannya, cepat bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Yang masih sering menyelisih Rasulullah dalam berbagai praktek amalia ibadahnya ataupun yang lainnya, cepat taati Nabi. Ini namanya peduli terhadap bangsa, peduli terhadap negeri ini, supaya tidak berlarut-larut malapetaka ini terus menimpa negeri kita, terus. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, lanjutan daripada ayat yang tadi kita dengarkan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatu alladhina min qabl. Hendaknya kalian itu berjalan di muka bumi dan melihat yang terjadi di muka bumi, berbagai negeri hancur akibat perbuatan mereka. Lihat dan baca sejarah. Nggak perlu di masa kita ini keliling untuk melihat itu semua, tapi cukup dengan informasi yang ada. Beberapa waktu yang lalu di Irian Jaya, banjir lumpur, ratusan orang katanya meninggal. Enggak beberapa waktu yang lalu juga di pulau Mentawai, iya. Gelombang tsunami. Katanya sudah diumumkan aman. Masyarakat sudah pada naik ke daerah atau dataran tinggi. Diumumkan oleh pihak terkait sudah aman, kalau mau turun silahkan. Ya subhanallah, wahai manusia fuqara, antum itu lemah. Sekolah setinggi apapun lemah, karena yang punya bumi nggak ridho kepada kalian. Yang punya bumi dan bumi ini taat kepadanya, nggak rela terhadap kemaksiatan yang kalian kerjakan. Ilmu yang mereka pelajari menyatakan aman. Begitu turun, subhanallah, makhluk Allah dan hamba Allah yang berikutnya yaitu laut kembali taat kepada Rabb-nya dan menumpahkan air itu hingga saya mendengar ratusan orang pun meninggal dunia. Kata Allah, fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di atas muka bumi ini dan pelajari baik-baik, ambil pelajaran. Kana aktsaruhum musyrikin, kata Allah. Itu negeri-negeri yang sudah kami hancurkan, kata Allah. Kampung-kampung yang sudah kami binasakan itu, kata Allah, karena dahulu mereka itu berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dalam peribadatan mereka, menjadikan tandingan-tandingan Allah
Ketika berdoa di situ ada tandingan-tandingan bagi Allah. Ketika beristighatsah, meminta pertolongan yang bersifat emergensi, darurat, gawat darurat, itu lupa Allah atau dijadikan tandingan-tandingan, entah itu jin, entah itu pohon, entah itu lautan, entah itu dewa, entah itu ruh, arwah-arwah. Maka Allah menyatakan kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan penduduk negeri-negeri dan kampung-kampung yang sudah kami binasakan itu melakukan praktek kesyirikan, kata Allah. Hancur, binasa, lemah, enggak berdaya, hilang kesombongan, hilang kepandaian, hilang sains, hilang teknologi, hancur semuanya. Kemana kalian? Masih akan sombong setelah ini? Masih kalian wahai manusia masih terus akan lanjut menantang Allah? Masih terus? Ya, silahkan. Hadapi Allah. Hadapi Allah. Para hadirin yang saya muliakan, nasihat buat saudara saya seiman, seislam yang saya cinta kepada mereka, cinta dan sayang. Kesian sama negeri ini, walaupun cuma kesian kepada pohon-pohon, walaupun hanya kesian kepada binatang-binatang ternak, yang patut juga dikasihani, jadi korban perbuatan manusia, jadi korban kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Di antara mereka ada yang tenggelam, di antara mereka ada yang terbakar, di antara mereka ada yang mati terkapar. Korban-korban manusia. Maka walaupun saya katakan rasa sayang ini untuk makhluk-makhluk itu, kalau memang manusia tidak mau diberi kasih sayang, tidak mau lagi disayangi, tidak mau lagi dikasihi, setidaknya untuk makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya subhanallah, di pagi hari tadi disodorkan kepada saya beberapa komentar-komentar dari berbagai pihak dan kalangan. Terserah niatnya apa, karena urusan niat itu urusannya Allah. Komentar-komentar saya katakan yang jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Jauh dari bimbingan kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan semua urusan ini kepadanya, kepada hukumnya, kepada syariatnya, kepada kitabnya, kepada nabinya, rasulnya, kepada syariat nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa makhtalaftum fihi fahukmuhu ilallah. Segala sesuatu yang sedang kalian perselisihkan, diperselisihkan jalan keluarnya, diperselisihkan apa sebab permasalahan ini, maka kembalikan jawaban dan kesimpulan hukumnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan di dalam surat An-Nisa, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Jika kalian berselisih
dalam suatu permasalahan yang kalian hadapi. Ya, sekarang umat berselisih, saling menuduh, saling melempar kesalahan. Apa sebabnya? Siapa yang menjadi penyebabnya? Kenapa begini? Dan kenapa begitu? Maka Allah menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, dalam suatu urusan, maka kembalikanlah jawabannya kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti semua pihak, pribadi ataupun kelompok ataupun masyarakat ataupun negara, yang tidak mau mengembalikan solusi permasalahan yang mereka perselisihkan kepada Allah dan kepada nabinya, yakni kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya, maka sungguh dia bukan tergolong orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, walaupun mengklaim keimanan kepada Allah dan hari akhir. Karena Allah menyatakan, in kuntum, jika kalian benar-benar tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wahai saudara kami se-Islam, saya yakin kita semua, saya dan antum, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman bahwa Allah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Beriman bahwa Allah yang berhak mengatur segala sesuatu. Beriman bahwa kita akan kembali dan bertemu Allah di hari akhir nanti. Ayo kita kembali bersama-sama. Kembali kepada Al-Quran. Kita lihat bagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran sebab-sebab kehancuran yang menimpa kita ini. Para hadirin yang saya muliakan, kita telah menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW dan syariatnya, Rasulullah SAW dan sunnahnya, baik sunnah Nabi dalam urusan akidah, baik sunnah dan prinsip Nabi dalam urusan ibadah, ataupun akhlak dan muamalah, kehidupan sosial kemasyarakatan, rumah tangga dan yang lainnya, sudah mulai diinjak-injak oleh kaum muslimin sendiri. Bagi yang ingin tahu sejauh mana umat Islam telah menginjak-injak sunnah Nabi dan prinsip serta ajarannya, silahkan banyak-banyak membaca buku-buku dan kitab-kitab yang menyebutkan prinsip dan sunnah Rasulullah dalam berbagai kitab yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu. Tidak usah terlalu jauh, yang mudah untuk dilihat dan dikenal oleh kaum muslimin, buka kitab Sahihul Bukhari. Jangan panjang-panjang kepada kitab-kitab yang lainnya. Lihat sejauh mana ternyata kita dan umat kita ini telah mencampakkan sunnah dan ajaran Rasulullah. Ada yang mencampakkan sunnah dan ajaran Rasulullah dalam hal ibadah, sehingga beberapa praktek ibadah yang dilakukan sudah keluar dari bimbingan Nabi, cenderung mengikuti menurut perasaan dan kebiasaan. Ada yang mencampakkan sunnah dan ajaran Rasulullah dalam urusan rumah tangganya, menghadapi istri dan anak-anaknya sudah tidak lagi diterapkan ajaran Rasul, tetapi yang diterapkan adalah ajaran femina, ajaran barat, ajaran majalah, ajaran koran. Ya. Kalau saya sebut majalah itu majalah femina karena kebetulan yang saya kenal yaitu. Tetapi nampaknya di masyarakat sudah lebih banyak lagi. Bahkan yang lebih bobrok mungkin. Ya, telah menyerang rumah tangga muslim. Bahkan rumah tangga para aktivis
Ya. Dan di tengah-tengah umat ini ada yang mencampakkan sunnah serta ajaran dan prinsip Rasul dalam kehidupan akidahnya, kehidupan keyakinannya, kehidupan keimanannya, serta di tengah umat ini ada yang mencampakkan sunnah, ajaran dan prinsip Rasulullah dalam kehidupan bernegaranya. Ikhwani fiddin, semua ini adalah tanggung jawab kita semua. Jangan tanggung jawab itu hanya dilemparkan, dituduhkan kepada yang di atas itu atau yang di atas sana. Jangan. Ya. Semua, saya dan antum, rakyat seluruhnya, penanggung jawab. Apapun status dia sebagai penanggung jawab. Tingkat RT sampai yang ke atas. Perhatikan baik-baik ayat berikut ini. Yang berisi teguran sekaligus ajakan untuk kembali. Untuk umat dan masyarakat yang telah banyak menyelisihi prinsip dan ajaran Rasulullah. Yang saya katakan tadi, akhirnya yang menjadi korban adalah orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Allah menyatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Sekali lagi yang saya bacakan ini ayat Al-Quran, wahai bapak-bapak. Wahai rakyat, wahai pemerintah, wahai aktivis, wahai kepala rumah tangga, wahai ibu rumah tangga, wahai para pendidik, wahai para wartawan, wahai para pengusaha. Yang saya bacakan ini adalah ayat Al-Quran, bukan analisa seorang tokoh, tetapi ayat. Allah menyatakan waspadalah, berhati-hatilah mereka-mereka yang menyelisih perintah Rasul, menyelisih akidahnya, prinsipnya, ajarannya, walaupun satu prinsip, walaupun satu sunnah, walaupun satu ajaran dari Rasul. Hati-hati. Karena yang diselisih atau yang dilanggar ini manusia utusan. Utusan Rabbul Alamin. Kalau sekarang ini datang ke kita atau ke rumah kita utusan bupati atau utusan gubernur datang ke rumah. Wah, kita sambut dengan baik, luar biasa. Dengan penuh sopan santun. Ya. Dengan menggunakan bahasa yang paling halus. Maka manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah ini utusan yang punya alam semesta. Bukan yang punya kabupaten atau punya provinsi atau punya republik dan yang lainnya. Yang punya alam semesta. Yang punya gunung Merapi. Yang punya gunung atau lautan selatan ini. Tetangga-tetangga kita ini. Makhluk-makhluk tetangga. Lah ini utusannya. Kalau sedang berbicara, tolong dengarkan baik-baik pembicaraan sang utusan ini. Dengan penuh kesopanan dan kehati-hatian. Ya. Kalau kita berbicara di hadapan utusan gubernur, utusan presiden, dalam keadaan kolbu kita nggak ikhlas, nyambutnya tuh hanya manis di bibir saja, nggak ikhlas. Sang utusan ini nggak tahu kalau kita nggak ikhlas, apalagi gubernurnya ataupun bupatinya. Tetapi kalau berhadapan dengan utusan sang Rabbul Alamin, kita hanya secara zahir menampakkan kesanggupan menerima perintah dan wasiat. Namun secara batin kita nggak ikhlas.
Maka Rabbul Alamin mengetahui itu semua. Rabbul Alamin yang alimun bidzatis sudur, Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di sanubari makhluknya, mengetahui itu semua. Berarti jangan main-main. Termasuk ketika kita hadir di sini, ketika saya berbicara dan ketika antum duduk, hati-hati. Sedang berhadapan dengan Allah. Ikhlaskan niat, luruskan kemauan dalam rangka mendapatkan hidayah. Kita duduk di sini dalam rangka ikut peduli kepada umat Islam dan bangsa ini. Luruskan niat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menepis syubhat dari kita dan menyelamatkan kita dari kungkungan syahwat. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Maka Allah menyatakan, melanjutkan, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih. Waspada, hati-hati mereka-mereka yang menyelisih perintah Nabi. Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Kata Ibnu Abbas dan beberapa mufassir lainnya yang disimpulkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, fitnah yang dimaksud adalah kemaksiatan dan kesyirikan. Satu perintah dan ajaran Nabi dilanggar, muncul kemaksiatan yang lain. Sudah, jangan main-main. Walaupun kita telah membentuk berbagai lembaga-lembaga untuk menyadarkan umat, walaupun kita membentuk berbagai organisasi untuk mengajak umat taat, kalau kebiasaan melanggar ajaran Nabi ini masih memasyarakat, pasti akan muncul kemaksiatan berikutnya. Dan berikutnya, dan berikutnya, sampai kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang sudah melekat di masyarakat. Dan kesyirikan, kebiasaan untuk menyekutukan Allah, kebiasaan untuk meminta perlindungan kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada arwah nenek moyang, meminta perlindungan kepada jin, meminta perlindungan kepada siapa saja dalam hal-hal yang tidak mampu mengatasinya kecuali Allah. Kita mau tanya, kalau Allah sudah memerintahkan lautan di sebelah kita ini, betul ya, sebelah sana arahnya ya, selatan, betul, lautan selatan di situ. Nah, kalau Allah sudah mau memerintahkan, ya, si lautan hanya bisa mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah perintahmu dan kami taat sekarang. Lalu siapa yang bisa membendung? Arwah mana yang mau membendungnya? Lawang arwah itu sendiri dalam keadaan siap berhadapan dengan Allah untuk menghadapi hisab, perhitungan nanti, sedang ketakutan. Jin yang mana? Leluhur yang mana yang bisa untuk menahan gerakan makhluk Allah yang akan bergerak ini atas perintah Rabb-Nya? Gunung Merapi itu punyanya Allah. Bukan punyanya leluhur, bukan punyanya arwah atau siapa saja. Kalau Allah sudah menyatakan kepada Gunung Merapi, berbatuklah kamu. Batuk. Obat batuk yang mana yang bisa mencegahnya? Hah? Obat batuk yang mana? Untuk bisa menahannya, kekuatan yang mana? Apakah itu kekuatan ekstra jos? Apakah kuku bima? Silakan. Saya ingin tahu. Ya, coba. Gulung tikar kamu, wahai ekstra jos. Ya. Sak pabrik-pabrikmu hancur. Kalau makhluk Allah yang satu ini sudah menyatakan sami'na wa ata'na ya Allah. Jangan banyak-banyak, tapi batuk cukup. Kalau maksa, kalau masih terus ngeyel, sombong, nggak sadar kalau dirinya itu lemah, ya tunggu saja. Tunggu.
Wahai saudara saya kaum muslimin, siapapun Anda, berposisi pada apapun Anda bertanggung jawab. Ayo kembali bertaubat. Ayo jalankan syariat Allah. Jalankan ajaran Nabi, sunnah dan prinsipnya. Jangan kemudian ada pembisik-pembisik yang berbahaya. Hati-hati dari pembisik-pembisik. Yang saya khawatir para pembisik ini seperti yang diberitakan oleh Nabi, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan akan muncul nanti bagi mereka kaki tangan. Ya. Para kaki tangan. Yang kolbunya itu adalah kolbu syaitan, kata Rasulullah. Yang berada di tubuh manusia. Jadi jalannya memang manusia. Bisa kadang-kadang pakai kopya atau pakai kayak begini kayak saya ini. Bisa pakai dasi. Bisa pakai sendal, bisa pakai sepatu. Ya. Kata Rasulullah, kolbunya itu kolbu syaitan tetapi berada di tubuh manusia. Para kaki tangan ini yang tugasnya membisikkan bisikan kebatilan. Untuk semakin langgengnya kemungkaran di muka bumi. Dan semakin hancur bumi Allah ini. Sebagian pembisik itu menyatakan, ini kan hanya sebatas melanggengkan atau melestarikan budaya bangsa. Hati-hati. Hati-hati wahai saudaraku. Jangan sampai budaya bangsa itu mengalahkan syariat yang memiliki bangsa. Jangan sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu amrin jahiliyah mawdu'un tahta qadami. Seluruh urusan jahiliyah. Jahiliyah itu segala sesuatu yang menyelisih ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu diberi nama jahiliyah. Bertingkat-tingkat jahiliyah itu. Kesimpulannya apa? Sekali lagi saya bantu dari penjelasan para ulama. Jahiliyah itu adalah segala urusan, segala aturan, segala kebiasaan yang menyelisihi wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah nabinya. Apa saja? Aturan rumah tangga, aturan kampung, aturan daerah, aturan ini, aturan itu, kebiasaan ini, kebiasaan itu. Kata Rasulullah, seluruh urusan jahiliyah itu terletak di bawah telapak kakiku. Apa maksudnya? Harus tunduk. Harus tunduk. Jangan sampai kita menerima bisikan-bisikan. Masalah adat istiadat dan kebiasaan itu bukan hanya di negeri kita. Dan bukan hanya sekarang adanya. Jahiliyah Quraisy yang Nabi dilahirkan di kampung mereka. Nabi hidup pada waktu itu sebelum diutusnya sebagai nabi, ya di tengah-tengah orang-orang musyrikin Quraisy yang punya adat istiadat dan kebiasaan. Namun ketika Nabi Muhammad telah menerima wahyu, Allah menyatakan bahwa semua itu harus ditinggalkan. Kebiasaan adat jahiliyah itu. Tinggalkan. Dan kamu wahai Muhammad, Allah menyatakan, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur. Wahai manusia yang berselimut, yakni Rasulullah,
yang ketakutan ketika menerima wahyu. Bangun kamu, beri peringatan manusia. Dan Rabbmu hendaknya engkau mengagungkan dan membesarkannya. Kemudian di akhir ayat yang saya bacakan tadi, warrujza fahjur, dan segala peribadatan kepada selain Allah, adat istiadat yang selalu memberikan sesajian kepada berhala-berhala, patung-patung orang soleh yang ada di sekitar Ka'bah, itu harus dihentikan wahai Muhammad. Jadi di antara adat istiadat Quraisy yang mereka adalah anak cucu Nabi Ismail, putra Ibrahim, itu adalah memberikan sesajian kepada monumen-monumen orang-orang soleh yang ada di sekitar Ka'bah. Yang hari semakin hari, bertambah hari semakin banyak monumen itu. Karena orang solehnya banyak. Ada Latta, ada Manah. Ya. Orang soleh di generasi ini diabadikan oleh orang kampungnya. Dipuja-puji sebagai tokoh penyelamat umat. Sebagai tokoh yang peduli umat. Sebagai tokoh yang sangat sayang kepada umat. Sehingga siap mengorbankan dirinya untuk umat. Maka untuk mengenang jasanya dan perjuangannya, buatlah monumen. Kemudian diusulkan oleh kampung dan kabilah tersebut untuk monumen itu ditaruh di sekitar Ka'bah. Muncul dari kampung lain tokoh baru lagi. Muncul di zaman berikutnya orang soleh lagi. Semuanya membanggakan orang solehnya masing-masing. Yang kemudian di Ka'bah itu. Ka'bah loh ini. Ya, bukan candi. Tapi Ka'bah. Yang dibangun atas wahyu. Instruksinya itu wahyu. Bukan keputusan. Bukan kepres ataupun apa lagi. Perda dan yang lainnya. Wahyu Allah. Allah menyebutkan ini di dalam Al-Quran. Wahai umat Islam yang kita sucikan. Al-Quran itu memberitakan bahwa Ka'bah itu dibangun atas perintah Allah. Yang dilaksanakan oleh nabinya yang mulia yaitu Ibrahim alaihissalam. Dengan putranya yang mulia yaitu Ismail. Ternyata dalam perjalanan waktu, ilmu semakin terkikis. Di sisi lain syaitan terus-menerus tidak pernah putus asa untuk memperbanyak partainya atau anggota partainya masuk ke neraka nanti. Ya. Terus membisikkan amaliyah yang menyelisih sunnah dan ajaran Nabi Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pendiri Ka'bah. Hingga akhirnya ketika Fathu Makkah, ketika perang untuk menundukkan kota Makkah, menundukkan Quraisy di kota Makkah, terdapat 360 monumen. Ya. Yang sebagiannya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Waddan wa suwa'an wa yaghuzan wa ya'uqa wa nasra. Ini orang-orang soleh ini. Latta. Orang-orang soleh. Dihancurkan oleh Nabi dengan pasukannya pada waktu itu. Hancur, harus hancur. Nggak ada istilah jangan Nabi Muhammad. Sekedar mengenang perjuangan, mengenang pergerakan kita. Mengenang. Ini budaya negeri kita. Budaya negeri Mekah pada waktu itu. Budaya negeri termulia di muka bumi. Melebihi mulianya negeri Jawa. Nggak bisa dibandingkan kan? Iya kan? Mekah itu. Bendera tauhid di situ. Makhluk-makhluk Allah yang muslim ini berdatangan ke Mekah tiap tahunnya. Berjuta-juta manusia.
Tidak kemudian Nabi, ini adalah budaya kampung saya dilahirkan. Mau saya lestarikan. Enggak ada istilah itu. Rasulullah mengambil kampak dan yang semisalnya. Seraya membacakan firman Allah. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sungguh telah datang al-haq dan hancur kebatilan itu. Sungguh kebatilan itu akan sirna, kata Rasulullah. Terus Rasulullah membacanya. Hancur. Selamat. Tentram negeri Mekah. Tentram negeri Madinah. Allah wujudkan ketentraman dan kesejahteraan. Wibawa umat Islam. Tidak pernah terjadi kewibawaan umat Islam seperti wibawa yang pernah diraih oleh para sahabat Nabi di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hancur itu semua. Ya. Sampai-sampai dalam salah satu pertempuran yang dipimpin langsung oleh Nabi. Suatu waktu, di waktu tersebut ada beberapa sahabat yang baru masa keislamannya. Masih baru masa keislamannya. Sebelum ini dia termasuk orang-orang yang masih di bawah agama jahiliyah, adat istiadat jahiliyah. Ketika masuk Islam, ya belum banyak mengerti tentang Islam. Ketika bertempur, saat itu pasukan sedang lelah. Perjalanan jauh. Ya, maka istirahatlah mereka di sebuah padang. Ada yang duduk beristirahat, layah-layah lah di bawah pohon yang sana, ada yang di sebelah sana, ada yang di sebelah situ. Nah, kebetulan salah satu pihak atau sebagian pihak yang kecil jumlahnya dan masih baru masa keislamannya ini tadi menyatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zatu anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah bagi kami tunjuk sebuah pohon tertentu yang diistilahkan dengan nama Zatu Anwat. Sebagaimana mereka dahulu di masa Quraisy, adat istiadat Quraisy, kalau mau berperang, mereka punya pohon namanya Zatu Anwat. Sebelum berperang, mereka menggantungkan pedang-pedangnya di situ, adat istiadatnya. Tombaknya disandarkan di pohon, pedangnya digantungkan, anak panahnya digantungkan, ya, dengan tujuan apa? Mengais barokah, supaya selamat dan menang. Nah, ini adat istiadat Quraisy, adat istiadat jahiliyah pada waktu itu. Bahkan menimpa penduduk Madinah sebelum Islam, kaum Aus dan Khazraj. Apa kata Rasulullah? Apakah kemudian Rasulullah sebagai bapak budaya yang akan melestarikan budaya bangsa? Atau dengan kata lain sekarang, melindungi hak minoritas? Apa kata Rasulullah menghadapi sahabatnya ini tadi? Padahal ini kondisi mau perang ini. Pasukan harus dijaga, jangan sampai ada yang murung, ada yang tersinggung, kemudian pulang balik. Nanti pasukan berkurang. Sudah dihitung-hitung strateginya. Pasukan panah 100 orang dari sana, 1000 orang pasukan tombak dari situ. Ternyata banyak yang mundur. Waduh, berubah ini nanti. Ya. Tapi Rasulullah nggak ke sana pertimbangannya. Pertimbangannya adalah tauhid. Pertimbangannya bahwa pertolongan itu hanya datangnya dari Allah. Maka Rasulullah menyatakan, Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum kama qalat Banu Israel li Musa ij'al lana alihah kama lahum alihah. Ya subhanallah. Rasulullah memulai pengingkarannya ini dengan ucapan takbir. Allahu Akbar. Maha besar Allah. Sebagai bentuk pengingkaran.
kepada ucapan mereka yang mau mempertahankan adat istiadat. Ketika mereka telah berislam, demi Allah, kata Rasul, ucapan kalian ini sama seperti ucapan Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, jadikanlah, tunjuklah, rekomendasikanlah untuk kami sebuah Tuhan. Sebagaimana mereka itu juga punya Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan, leluhur-leluhur. Ya. Subhanallah. Ya. Pengingkaran keras. Karena berbahaya ini. Kalau tidak segera diingkari, tidak segera dihentikan ide dan usulan ini, akan menjadikan kehancuran bagi pasukan Islam. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, sadarlah wahai umat Islam, kembalilah kepada Islam. Kembalilah kepada aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulu katanya, ini mau menyaingi Allah. Sudah sekarang insya Allah menurut perkiraan berdasarkan ini yang ahli teknologi menyatakan sudah aman. Karena tanda-tanda sudah tidak ada, getaran-getaran sudah mulai berkurang. Ya. Suhu udara begini dan begitu, maka aman. Sudah kadung terlanjur, orang-orang sudah aman. Pulang nyetel lagi yang dangdutan, yang main judi, yang nggak sholat, yang mau nonton Manchester, yang mau ini dan itu. Wah, tiba-tiba, lu salah hitung. Kalau salah ngitung, salah pakai rumus ketika ujian nasional atau ujian masuk perguruan tinggi, pol-polnya nggak diterima di UMPTN kan? Iya. Nah, kalau salah hitung ini tadi, salah rumus, ya, salah memasukkan angka, yang jadi korban nyawa-nyawa dan darah manusia. Ternyata kalian ini memang fakir, lemah, bodoh. Ya. Sebagaimana Allah nyatakan, sifat asli manusia itu memang bodoh. Zaluman jahula, kata Allah manusia itu. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum, bukan hanya zalim tetapi zalum. Terlalu banyak dan sering kezalimannya berulang-ulang. Jahul, bukan jahil lagi, jahul. Sangat banyak dan sering kebodohannya itu. Nah, ini manusia tapi sombong. Mentang-mentang sudah sekolah kepada orang-orang kafir, ya. Minder terhadap orang-orang barat, minder sama John, sama Max, sama Ivan Lendl, sama siapa lagi, pokoknya orang sana, orang barat itu. Ya, ini satu pihak lagi menyatakan berdasarkan wangsit yang saya terima setelah melakukan meditasi selama 2 hari 2 malam, ya, bahwa Gunung Merapi itu aman. Ya. Meditasi itu apa sih? Bertapa ya, atau bersemedi, begitu. Mungkin bahasa lamanya itu begitu. Bahasa dulu sering saya terima itu katanya namanya bersemedi. Ya. Wallahu a'lam, betul apa enggak itu? Karena meditasi ini bahasanya orang sana juga. Nah, orang jauh situ. Selama 2 hari 2 malam mendapatkan wangsit bahwa Merapi aman. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ya dhaif. Wahai yang lemah. Kamu mau menghadapi Al-Kabir, Al-Qawiyul Aziz, yang maha besar, maha kuat dan maha perkasa. Anda yang tidak tahu
Apa yang sedang ada di isi perut Anda sekarang? Mau berhadapan dengan yang maha mengetahui segala sesuatu yang nampak dan yang tersembunyi. Wangsit itu dari siapa kamu itu? Kalau jawabannya bahwa ini aman apa tidak amannya, itu kan yang tahu Allah. Yang tahu itu Allah. Berarti sumber beritanya itu harus datang dari siapa? Dari Allah. Lah kalau dari Allah, Allah itu tidak pernah mengajak bicara manusia kecuali dalam bentuk wahyu. Sementara yang berhak menerima wahyu itu hanya nabi atau rasul. Selain nabi atau rasul, setinggi apapun tingkat kesolehan dan ketakwaannya, jangankan setingkat kita yang di zaman ini, setingkat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik dari umat ini, nggak ada yang menyamai atau mendekatinya dari umat ini setelah sahabat. Nggak ada. Itu pun nggak berhak menerima wahyu. Nah, apalagi kita? Ya? Apalagi kita ini? Itu kalau jawabannya yang pertama, wangsit itu apa? Wahyu dari Allah. Kalau jawabannya bukan, dan itu pasti bukan. Lalu dari siapa? Hah? Dari siapa? Ya subhanallah, sungguh telah dijadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dalam hal ilmu gaib atau mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia dan panca inderanya. Allah telah disekutukan. Allah telah dijadikan baginya syarik, tandingan, saingan. Ini perbuatan besar, melebihi dosa minum khamr, lebih besar dari dosa narkoba. Walaupun dosa narkoba itu dosa yang juga besar, harus diberantas, tetapi ini lebih besar. Para hadirin yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan, saya bertanya, duhur jam berapa di Jogja? Ya? Jam 11:30, berarti ada waktu 10 menit lagi. Kita cukupkan dulu untuk kita siap-siap menyongsong sholat duhur. Dan insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan seusai sholat duhur langsung. Insya Allah ta'ala. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.